Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya rawat ya, karena kita sekarang ada di acara PTA, penerimaan tamu balon, maka panggilannya bukan anak-anak lagi, melainkan adik-adik. Ya, oke, sebelum kita menuju ke materi kita hari ini adalah leadership. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Ercinda Yuliana, bisa dipanggil dengan Kak Cinda. Kali ini saya akan akan belajar bersama kalian tentang materi yang berjudul leadership atau kita kenal dengan nama kepemimpinan. Oke, adik-adik sekalian, dalam sebuah negara, sebuah sekolah, dalam apapun pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, apakah pemimpin itu? Apakah juga kepemimpinan itu? Kita harus tahu perbedaan apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin, dan apa itu jenis-jenis kepemimpinan. Oke, pada slide yang pertama kita akan belajar tentang perbedaan dari tiga hal itu. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin. Kalau negara ini pemimpinnya siapa? Ya, Bapak Jokowi. Pemimpin itu didefinisikan oleh salah satu ahli bahasa Inggris dari pemimpin itu sendiri adalah leader, yang artinya sangat beragam. Menurut Henry, pemimpin itu adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial yang mengatur, mengarahkan, mengorganisir, dan mengontrol usaha melalui kekuasaan dua posisi. Selanjutnya, menurut ahli lain yaitu Bapak Miftah Toha, dalam bukunya Perilaku Organisasi, pemimpin itu diartikan adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, yang berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tanpa mengindahkan bentuk alasan pribadinya. Yang ketiga ada definisi dari Rosalind Carter, yang berarti pemimpin itu adalah orang yang mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang harus dituju, bukan yang ingin dituju. Oke, itu untuk pengertian dari pemimpin. Kita bedakan dulu. Ada suatu tempat dengan nama pemimpin, ada suatu tempat dengan nama bos atau juragan. Apakah itu sama? Oh, tentu tidak. Kalau pemimpin itu cirinya satu, punya tujuan bersama, tujuannya adalah bersama. Sedangkan bos dan juragan itu tujuannya adalah biasanya tujuan pribadi, tujuan dia sendiri. Perbedaan yang kedua adalah kalau pemimpin itu punya prinsip. Prinsipnya adalah memajukan suatu organisasi atau suatu tempat yang ia pimpin. Sedangkan kalau bos itu tidak punya prinsip, melainkan prinsipnya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Perbedaan yang ketiga adalah kalau pemimpin itu punya pengaruh, sedangkan bos itu tidak punya pengaruh. Pengaruhnya hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, pemimpin itu bekerja sama dengan tim, sedangkan bos atau juragan itu tidak. Biasanya lebih ke diktator atau dia bekerja dengan memberikan instruksi, sedangkan timnya hanya menjalankan. Selanjutnya, kita bedah untuk pengertian kepemimpinan. Kalau tadi sudah pemimpin, sekarang kepemimpinan. Menurut Wexley dan Yuki, kepemimpinan itu adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih terpengaruh, berupaya untuk mengarahkan pada tugasnya. Nah, selanjutnya ada lagi jika kita ketahui tadi kegiatan, kepemimpinan itu adalah kegiatannya, aktivitasnya.
apa yang dilakukan. Sehingga kepemimpinan itu diartikan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang penerapannya itu akan mengandung konsekuensi kegiatan dari si pemimpin tersebut. Beda ya, pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan itu kegiatannya. Selanjutnya, apa saja sih yang mempengaruhi kesuksesan dari kepemimpinan tersebut? Yang pertama adalah kecerdasan. Seorang pemimpin itu harus cerdas. Setidaknya dia memiliki kemampuan lebih cepat daripada timnya. Karena seorang pemimpin tidak boleh bingungan. Pemimpin itu harus memiliki ide-ide brilian yang akan dia salurkan ketika dia menjadi pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus dewasa, harus memiliki kebijaksanaan yang lebih daripada orang lain, daripada anggotanya. Yang ketiga, pemimpin itu harus punya motivasi. Nggak boleh pemimpin itu saya ditunjuk oleh dia secara terpaksa, tidak boleh. Pemimpin itu harus punya motivasi dari dirinya sendiri. Yang keempat, manusiawi. Pemimpin harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tim, oleh anggota. Tidak boleh pemimpin hanya melakukan sesuai dengan hatinya sendiri. Harus punya rasa manusiawi, di mana dia ikut merasakan apa yang dirasakan anggotanya. Seorang pemimpin itu harus punya rasa tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa itu adalah rasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak egois, tidak egosentris. Pemimpin juga harus punya pengaruh yang kuat. Seorang pemimpin jika tidak punya pengaruh kuat, maka dia tidak akan dipedulikan atau tidak dipatuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, pemimpin itu harus punya pola hubungan yang baik. Seorang pemimpin harus mau berinteraksi dengan timnya, anggotanya. Karena apa? Jika dia tidak mau berinteraksi, maka timnya tidak akan mengenal siapa pemimpinnya, bagaimana kebijakannya, dan tidak bisa menyatukan apa yang mau disalurkan atau pendapat yang ingin diutarakan. Yang terakhir, pemimpin itu harus mampu mengayomi. Kenapa harus mampu mengayomi? Karena tim, anggota, rakyat itu butuh perlindungan, butuh untuk dirangkul. Sehingga pemimpin itu harus mampu untuk merangkul. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu sama halnya dengan karakteristik. Setiap orang itu punya gaya masing-masing. Tidak ada satu pemimpin dengan pemimpin yang lain itu sama, tidak mungkin. Pasti akan ada bedanya. Nah, macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah otoriter. Yang kedua demokratis. Yang ketiga karismatik. Dan yang keempat adalah situasional. Nah, kita bedah satu persatu. Otoriter atau biasanya dikenal dengan nama diktator atau direktif. Ini adalah tipe atau gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu memberikan arahan kepada bawahan dan selanjutnya bawahan tidak punya kesempatan untuk berpendapat dan mengungkapkan itu kepada atasan atau pemimpinnya. Ciri-cirinya itu sudah pasti. Yang pertama adalah wewenang atau keputusan itu ada pada pemimpin. 2, tidak ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Hanya ada satu komunikasi atau satu arah saja dari pemimpin ke bawahan. Yang ketiga adalah pengawasan dari pemimpin itu sangat ketat. Yang keempat, tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dibawa oleh pemimpin. Dan maju atau tidaknya hanya ada pada pemimpin. Ini kalau kita lihat adalah biasanya pemimpin itu melakukan semua tugas, sedangkan anggotanya itu hanya numpang nama, atau karena pemimpinnya tidak percaya oleh anggotanya maka semua dikerjakan sendiri. Nah, ini yang namanya otoriter. Yang kedua adalah demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana atasan dan bawahan itu memiliki kerjasama atau bekerja
Jadi ada waktunya seorang pemimpin itu bertanya, ada waktunya seorang anggota itu bertanya. Jadi tidak hanya pemimpin saja yang bertindak, tetapi juga anggota. Gaya kepemimpinan ini menciptakan moral dan kemampuan untuk mencapai kepercayaan. Orang yang memakai gaya demokratis pasti anggotanya akan merasa dipercaya dan merasa dimanusiakan. Ini yang paling bagus. Selanjutnya ciri-cirinya adalah wewenang tidak hanya dari pemimpin saja, bisa dari anggota. Keputusan dibuat bersama dan pengawasan itu tidak ketat, melainkan wajar-wajar saja. Tanggung jawab itu dipikul bersama dan ada komunikasi dua arah dari pemimpin dan dari anggota. Selanjutnya pemimpin menerima saran atau kritik pendapat dari anggota. Yang ketiga adalah karismatik. Karismatik ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa orang atau memang dari lahir dia sudah diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Salah satunya contoh pemimpin yang karismatik adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dari lahir diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang karismatik. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah punya visi misi yang jelas. Sudah jelas tujuan untuk pemimpinnya itu sudah sangat jelas. Yang kedua adalah mengetahui kemampuan dirinya. Bisa mengaplikasikan dengan sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang wah, bisa menjadi sebuah kekuatan. Yang selanjutnya adalah bisa introspeksi diri. Ini tidak semua pemimpin bisa mengintrospeksi diri atau bisa mengetahui apa sih yang kurang atau apa yang lebih dari diri saya atau diri tim saya, diri anggota saya. Selanjutnya adalah menjadi pemimpin yang disegani, bukan yang ditakuti. Nah ini susah ya. Disegani itu bukan berarti anggotanya takut, melainkan segan atau wibawa yang dibawa oleh pemimpin itu membuat anggota-anggotanya itu tidak semena-mena dengan yang dilakukan. Selanjutnya menjadi panutan dari tindak tanduk. Nah ini sudah barang tentu seorang pemimpin itu kadang bisa memberikan contoh lewat ucapan, tapi juga bisa memberikan contoh lewat tindak tanduk atau perbuatannya. Nah ini paling penting ketika seorang pemimpin harus memberikan contoh, tetapi dia sendiri tidak memberikan contoh. Nah ini susah. Kita semua adalah calon pemimpin. Kita harus tahu bagaimana kita bertindak setiap hari. Yang terakhir adalah pemimpin situasional, di mana pemimpin dan anggota bisa berganti peran. Kadang anggota menjadi pemimpin, pemimpin menjadi anggota. Ini namanya situasional, melihat keadaan yang ada dan harus dilakukan. Selanjutnya, kunci kesuksesan pemimpin atau kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah challenge. Apa itu challenge? Challenge tantangan. Jadi dalam sebuah organisasi harus ada tantangannya, harus ada kesulitannya yang membuat seseorang itu akan bisa mencapai grade atau tingkat lebih tinggi. Yang kedua adalah teamwork atau kerjasama. Kerjasama itu penting karena tanpa kerjasama seorang pemimpin dan anggota tidak akan berbaur. Yang ketiga adalah kreativitas atau kreativitas. Seorang pemimpin harus punya kreativitas yang tinggi, memadupadankan yang terjadi, tidak boleh menjadi strategi. Visi harus terbentuk dari awal menjadi pemimpin, dan jika visi sudah ada, maka strategi juga akan mengikuti terbentuknya. Jadi suatu kepemimpinan organisasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa ada dua bagian yang saling berkesinambungan, yaitu pemimpin dan anggota. Antara pemimpin dan anggota harus memegang teguh yang namanya kepemimpinan. Semua orang pemimpin, tetapi tetap seorang pemimpin yang akan menjadi pusat dalam memberikan keputusan, memberikan arahan, memberikan pedoman. Sehingga kita, jika dalam sebuah organisasi menjadi anggota, harus dan wajib bagi kita untuk mendengarkan apa yang diberikan oleh pemimpin
Selanjutnya kita akan memberikan pendapat untuk melengkapi apa yang tadi diberikan oleh pemimpin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Jika nanti ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita lanjut dalam sesi-sesi pramuka selanjutnya yang akan kita laksanakan dalam beberapa minggu. Jadi untuk diketahui saja bahwa kita nanti akan ada latihan pramuka setiap 2 minggu sekali secara bergilir antara kelas 10 dan kelas 11. Nah, nanti jika ada berbagai pertanyaan, kita bisa follow up atau kita bisa tindak lanjuti di latihan pramuka bersama kakak-kakak Dewan yang nanti juga akan mengisi materi pada sesi selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekali lagi semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, jaga diri, jaga imun, jaga iman kita. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik, bisa bertatap muka di sekolah kita tercinta. Terima kasih.